Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menghantarkan kita kembali di dalam ibadah tengah minggu di akhir bulan Agustus. Kita percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kan anugerahnya juga kita boleh ada di saat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang menyembah Tuhan, siapkan hati kita mau angkat pujian. Besar anugerah-Mu. Bapa di dalam surga, oleh karena besar anugerah-Mu Tuhan, kami semua hadir dan beribadah di dalam tengah minggu kami. Kami menyiapkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terlebih dahulu mengampuni dan menyucikan seluruh kehidupan kami, agar ibadah kami ini ya Tuhan,
dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai langkah hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami dengan bersuka cita datang untuk menaikkan setiap pujian dan pengagungan kami. Kami mengundang Tuhan Yesus, Roh Kudus-Nya untuk hadir di tengah-tengah kami. Agar ibadah kami ini ya Tuhan, Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga pada penghabisannya. Dan kami mohon kepadamu ya Bapa, Engkau yang mau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani sepanjang ibadah kami. Hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, hamba-Mu yang bermain musik, yang berdoa dan juga ya Tuhan yang akan memberitakan kebenaran dari firman Tuhan. Kami mohon Engkau yang mau melingkupi kami dan menyatukan seluruh hati kami Bapa, sehingga setiap pelayanan kami semuanya itu menyukakan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami memohon kiranya para malaikat-Mu melingkupi ruangan di mana kami beribadah ya Tuhan. Kami mohon kiranya tidak ada kuasa kegelapan iblis yang jahat yang mencuri dan mengganggu di dalam ibadah kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengusir kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir Engkau untuk keluar dan jangan pernah kembali lagi. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji-Mu, kami siap memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Tuhan tidak akan pernah memungkiri kesetiaannya. Tuhan Yesus juga telah membentuk kita serupa dengan gambarannya. Dan Tuhan Yesus juga yang menjadikan kita berharga di matanya. Kita mau angkat pujian Allah yang setia. Engkau menjadikan
menjadi sumber kekuatan bagi kita. Mari kita memuji Tuhan, Allah sumber kuatku. Jadikan Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan bagi kita. Dan saatnya kita mau mendengarkan suara dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita buka bejana kehidupan kita agar firman Tuhan itu dapat menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Kita mau angkat pujian dengan sayapmu.
Tuhan Yesus Kristus, kami bisa sampai pada saat ini ya Tuhan. Kami merendahkan diri dan bersujud di hadapan-Mu Bapa. Kami ingin mendengarkan suara dari firman-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami buka bejana kami rindu Engkau yang mengisi seluruh hidup kami dengan firman-Mu, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami dapat menjadi saksi-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau yang berkati hamba-Mu, Pendeta Susi yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan ya Tuhan Yesus kuasa-Mu ya Tuhan, agar setiap benih firman Tuhan yang diperkatakan oleh hamba-Mu, kiranya itu ya Tuhan, menjadi pedoman bagi kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi penghiburan bagi kami, bahkan mengubahkan seluruh kehidupan kami, sehingga hidup kami ya Tuhan diubahkan oleh kuasa dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami tetap membawakan tempat kami di mana kami beribadah. Kami mohon ya Tuhan, para malaikat-Mu tetap menjagai kami, sehingga tidak ada kuasa iblis yang jahat yang mengambil setiap benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 2 yang berbunyi, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelahiran dan kematian seseorang ada dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Manusia tidak dapat menentukan kapan ia dilahirkan dan tidak juga dapat menentukan dari orang tua mana dia dilahirkan. Demikian juga waktu untuk manusia meninggal dunia ada dalam kehendak Tuhan. Jika Tuhan belum berkehendak, maka kematian tidak terjadi. Namun jika Tuhan berkehendak, bagaimanapun usaha kita untuk menghambat atau menghalangi kematian, itu tetap akan terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan tetapi firman Tuhan yang baru kita baca ini bukan hanya berbicara tentang kelahiran dan kematian manusia, tetapi dikatakan juga dalam firman Tuhan ini sebagai berikut. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Dan ini berkata tentang bahwa selama kita hidup di dunia, kita harus senantiasa menghasilkan buah dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Setiap apa yang kita lakukan adalah seperti benih yang kita tanam dan akan kita nikmati pada saatnya. Firman Tuhan di dalam Ayub 4 ayat 8 berkata, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Demikian juga dalam Amsal 11 ayat 18 sampai 19 berkata, orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Jadi jelaslah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita di dalam kehidupan kita melakukan hal yang tidak benar, hal yang jahat di mata Tuhan, hal yang bertolak belakang dengan kebenaran firman, atau apakah kita melakukan kebenaran, taat kepada firman Allah, hidup dengan kesetiaan iman kepada Tuhan Yesus. Semua yang kita lakukan akan menghasilkan buah. Dan Alkitab berkata di dalam Roma 2 ayat 9 sampai 11 demikian,
Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, karena Allah tidak memandang bulu. Amin. Ini adalah hukum dari Allah, saudara. Tidak peduli siapakah Anda, apakah Anda orang percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak, apakah Anda seorang berasal dari daerah ini atau daerah itu, selama Anda menaburkan apa yang tidak baik, Anda akan memetik buah yang tidak baik. Namun selama Anda setia menaburkan apa yang disebut dengan kebenaran, maka Anda akan menuai hal-hal yang baik di dalam kehidupan orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diperintahkan untuk selalu menghasilkan buah yang tetap. Dan bagaimana caranya kita untuk menghasilkan buah yang tetap? Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu memegang iman kepada semua firman Tuhan, dengan melakukan seluruh perintah dan firman Allah dengan setia, maka kita akan dapat menghasilkan buah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Namun jika kita tidak setia dan membiarkan iman kita luntur dan goyah, maka pastilah kita tidak akan bisa menghasilkan buah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Buah yang Tuhan Yesus cari dalam kehidupan kita adalah buah-buah pertobatan, buah-buah roh, buah yaitu menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi seluruh manusia di dunia. Dan tentu saja buah yang Tuhan kehendaki adalah jiwa-jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan Yesus supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi selamat. Mulai dari rumah kita, istri, suami, anak-anak, saudara-saudara kita, mulai juga kemudian kepada lingkungan kita, dan bahkan sampai kemana-mana pun kita harus bersaksi dan memenangkan jiwa-jiwa. Itu yang diperintahkan Tuhan Yesus. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan ingin saudara menghasilkan buah dari jiwa-jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun saudara, sangat disayangkan banyak orang Kristen yang hanya puas dengan keselamatan dirinya sendiri dan tidak menjadi peduli dengan keselamatan orang lain. Dan saya harus berkata dengan jujur, sesungguhnya orang seperti itu adalah orang yang tidak menghasilkan buah seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus menulis di dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22 demikian. "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu." Setiap orang Kristen, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan tempat terbaik untuk mereka di dalam kerajaan surga. Dan jika tempat itu telah selesai Tuhan siapkan, Ia akan kembali untuk membawa setiap orang percaya tinggal di sana. Sebab seperti yang Tuhan Yesus katakan dan rindukan, supaya di mana aku berada, di situ engkau pun berada. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata, jika aku mati di dalam Kristus, itu adalah satu keuntungan. Namun Tuhan Yesus juga berfirman melalui Rasul Paulus berkata, namun jika aku harus hidup, jika masih ada kesempatan, masih ada nafas di dalam tubuh ini yang Tuhan berikan sehingga aku harus hidup, menjalani hidup ini di dunia, itu berarti aku harus bekerja memberi buah. Aku harus menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Allah. Saudara,
yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia yang lahir pasti suatu saat seperti yang dikehendaki Tuhan akan meninggal dunia juga. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jika kita masih diberi nafas di dalam hidup itu berarti Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan untuk bekerja dan menghasilkan buah bagi Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah engkau berdiam diri sejenak saja untuk merenungkan hidup yang telah engkau jalani? Buah apakah yang telah engkau hasilkan selama hidupmu? Dalam firman Tuhan tentang bangsa Israel yang tertulis di dalam Yesaya 5 ayat 1-2 dikatakan bangsa Israel itu seperti kebun anggurnya Tuhan. Tuhan merawatnya, Tuhan memberi pupuk, Tuhan memberikan batasan, Tuhan melindunginya, Tuhan menjaganya. Hingga satu saat tiba waktunya Tuhan menghendaki buah daripada pohon dan kebun anggur Tuhan. Tapi apa yang didapati Tuhan? Tuhan menjadi tidak senang karena buah yang dihasilkan adalah anggur-anggur yang masam dan tidak Tuhan sukai. Dan sesungguhnya banyak orang Kristen seperti itu di dalam kehidupan mereka. Mereka telah melihat bagaimana kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan yang mereka terima bukan hanya sekali namun juga berkali-kali. Namun ketika Tuhan meminta mana buahmu, Tuhan mendapati buah yang tidak baik dan tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, jika engkau melihat dan menyadari tentang banyak hal dalam hidup ini yang engkau sesali, karena engkau telah salah dalam menanam, di dalam menanam, engkau menanam sesuatu yang salah, keliru, kejahat. Saat ini kalau engkau mendengar firman Tuhan, ketahuilah engkau masih memiliki waktu dan kesempatan untuk memperbaikinya. Jika dalam rumah tangga Anda ada hubungan yang tidak baik antara suami dan istri, orang tua dan anak, sehingga keadaan rumah tanggamu tidak lagi damai, bahkan anak-anakmu memberontak dan memutuskan untuk meninggalkan engkau dan percaya kepada Allah lain barangkali, ini adalah waktu, kesempatan bagimu meminta Tuhan menolong engkau, merendahkan diri di kaki Tuhan, agar Tuhan mengampunimu dan Tuhan menolong engkau, sehingga hubunganmu, rumah tanggamu, keluargamu boleh dipulihkan kembali. Masih ada waktu bagi Anda untuk menjumpai orang-orang yang telah Anda lukai, orang-orang yang tidak sepaham, orang-orang yang menjadi musuh Anda. Masih ada waktu untuk berdamai. Masih ada waktu untuk memulihkan hubungan yang baik, yang telah rusak. Hanya karena kita telah salah di dalam menanam segala hal yang Tuhan tidak kehendaki untuk kita tanam. Saudara, jika rumah tanggamu diambang perceraian, mari datang di kaki Tuhan Yesus, memohon pengampunannya, memohon pemulihan bagi rumah tanggamu. Jika engkau ada masalah dengan sahabatmu, dengan keluargamu, hubungan yang semakin jauh, mari perbaiki kembali. Tuhan masih beri kesempatan sehingga itu boleh menjadi pulih, sehingga engkau bisa menghasilkan buah bagi Kristus. Mungkin Anda merasa masih muda, saudara, dan Anda berpikir umurku masih muda, umurku masih panjang. Jadi sekarang belum waktunya bagiku untuk tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus dan menghasilkan buah seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus. Namun saudara, jika engkau telah mengetahui firman Tuhan ini, engkau juga harus tahu tentang apa yang Tuhan Yesus katakan. Sebab di dalam Yohanes 15 ayat 6 Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Anda mungkin berpikir Anda masih muda dan masih akan hidup sangat lama. Meskipun itu ada di dalam keputusan Tuhan. Namun saudara, ketika masa mudamu engkau sudah diperintahkan, engkau sudah mendengar firman Tuhan ini, dan engkau tidak mau untuk tunduk dan tinggal di dalam Tuhan Yesus, engkau tidak mau tunduk untuk memegang teguh iman percayamu dengan berlaku setia kepada Tuhan Yesus dan melakukan seluruh firman Allah,
engkau tidak menghasilkan buah, maka Tuhan akan mematahkan carangmu dan membuang engkau. Engkau tidak akan memiliki kesempatan kedua, walaupun umurmu mungkin masih panjang. Bisa saja engkau tidak sadar dan merasa engkau selamat karena engkau masih merasa ada di dalam gereja. Namun perhatikan hidupmu, adakah engkau menghasilkan buah seperti yang Tuhan Yesus kehendaki? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari selama kita diberi kesempatan untuk hidup di dunia, mari kita bekerja untuk selalu menghasilkan buah seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki agar kita selalu menghasilkan buah. Dan jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, maka buah-buah yang Anda hasilkan akan memberi dampak bagi diri Anda, bagi keluarga Anda, bagi rumah tangga, bagi lingkungan Anda, bahkan bagi usaha dan pekerjaan Anda. Dan tentu saja bagi gereja Anda. Mereka akan dibangkitkan dan gereja akan semakin kuat dan bertumbuh dan menghasilkan buah seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Saya berharap saudara semua menerima berkat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, kita masuk di dalam doa penutup. Kita naikkan doa syafaat kita bersama-sama. Dan sebelumnya mari kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk ibadah tengah minggu yang boleh kami selenggarakan pada sore dan malam hari ini. Kami merasakan kasih Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan melawat kami, Tuhan menjamah kami, dan Tuhan mengingatkan kami lewat firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan, boleh terus tinggal di dalam kehidupan kami, dan kami ya Tuhan boleh mentaatinya, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang menghasilkan buah yang berkenan kepada Allah. Bapa di dalam surga, seluruh saudara-saudara kami yang pada hari ini bersama dengan kami beribadah tengah minggu, kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berkenan melawat dan memberkati mereka. Saudara-saudara kami yang adalah bagian dari jemaat GBIS Baladewa, dan juga saudara-saudara kami yang bukan anggota jemaat GBIS Baladewa. Kami bersyukur kami dipersatukan dalam ibadah online ini, dan kami memohon Tuhan berkati kami semua. Tuntun dan bimbinglah kami ya Tuhan. Jauhkanlah daripada kami segala yang jahat, segala mara bahaya, sakit, penyakit, aniaya, kecelakaan, fitnah, dan bahkan maut. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga demi rumah tangga dari setiap umat-Mu. Tuhan memimpin kehidupan kami sehingga kehidupan kami dijauhkan dari segala bentuk kesesatan dan kecemaran. Kuasa Tuhan hadir bagi gereja kami, membangkitkan kami menjadi gereja yang senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, dijauhkan dari segala rupa-rupa ajaran kesesatan, kecemaran, dan perpecahan. Namun kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan, biarlah selalu memimpin kehidupan umat-Mu, baik di dalam kami beribadah, terlebih di dalam kehidupan kami sehari-harinya. Seluruh jemaat ya Tuhan yang saat ini sedang berbeban berat, yang mengalami ya Tuhan pencobaan, yang mengalami sakit, yang mengalami ya Tuhan duka cita, kami mohon Tuhan hadir dan memberikan berkat-Mu kepada mereka. Dan biarlah mereka Tuhan boleh kembali kepadamu, sebab berharap kepada Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah bekerja, anak-anak-Mu yang berusaha dan berwira swasta. Tuhan kiranya memberkati setiap usaha, dagangan, dan pekerjaan mereka, bukan saja menjadi berkat yang memelihara kehidupan mereka, tetapi memberikan berkat kepada banyak orang di mana mereka bekerja. Ibadah-ibadah yang akan diselenggarakan di rumah ibadah kami mohon Tuhan pimpin, kami mohon Tuhan berkati. Kiranya hamba-hamba-Mu Tuhan boleh Tuhan jamah dan ajari untuk menjadi hamba yang memberikan yang terbaik di dalam melayani Tuhan, bertanggung jawab, berkomitmen, dan memberikan ya Tuhan segenap kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang kiranya berkenan memberikan kepada mereka senantiasa berkat, kuasa, dan urapan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami sekarang berdoa untuk Ibu Gembala kami. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau memberkati kepadanya. Berikanlah kepadanya hati yang selalu penuh dengan damai dan sukacita. Jauhkanlah Tuhan dari segala keresahan, dari segala hal yang membuat dia takut, tapi biarlah Tuhan senantiasa menyertai kepadanya. Berikanlah kesehatan dan kekuatan, serta kesembuhan bagi jasmaninya yang bermasalah. Biarlah dia semakin kuat di dalam Engkau, terlebih dalam setiap hari dia menyapa kami dengan firman setiap pagi. Tuhan berkati itu semua menjadi berkat bagi setiap orang yang menerimanya. Dan kami berdoa ya Tuhan kepadamu,
memohon kepadamu juga berkat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkenan kiranya melawat negeri ini dengan kebenaran Injil. Jamah hati bangsa ini ya Tuhan, sehingga semuanya boleh mengenal Tuhan Yesus dan menjadi percaya kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menambah-nambahkan jumlah bilangan orang percaya kepada Tuhan Yesus setiap harinya di negeri ini. Berkati setiap anak-anakmu yang bersaksi, hamba-hambamu yang memberitakan Injil, gereja-gerejamu yang terbuka terhadap setiap orang untuk memberitakan Injil. Mereka ya Tuhan yang disebut sebagai kaum murtadin, mereka yang giat ya Tuhan menjadi seorang apologet untuk menyatakan kebenaran iman mereka kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkenan memakai mereka. Juga ya Tuhan, kiranya Tuhan lawat setiap gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengalami penderitaan dan aniaya karena kebenaran Injil Tuhan. Di sana kami mohon kiranya keadilan Tuhan ditegakkan, sehingga mereka yang menganiaya, mereka yang membenci umat Tuhan tanpa alasan, Tuhan ubahkan menjadi orang ya Tuhan yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati negeri ini ya Tuhan dengan kelimpahan bahan pangan. Demikian juga bahan-bahan dasar untuk industri kecil, menengah, dan besar. Berkati negeri kami dengan kecukupan energi. Tuhan kiranya memberkati pemimpin kami, baik pemimpin pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pembantunya. Demikian juga pemerintah daerah, seluruh gubernur sampai ke tingkat terendah. Biar pemerintahan kami penuh dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Tuhan kiranya meluputkan dari negeri kami ancaman inflasi yang mengakibatkan resesi ekonomi. Demikian juga ancaman-ancaman lain yang mengintip seperti desintegrasi, demikian juga perpecahan di negeri ini. Namun biarlah keadilan Tuhan ditegakkan dan nama Tuhan boleh dikenal dan dimuliakan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau berkenan memberikan perlindungan bagi negeri kami. Jauhkanlah kiranya dari segala ancaman-ancaman bencana alam yang sedang mengintip. Demikian juga bencana-bencana penyakit baik yang menyerang kepada manusia, hewan, demikian juga ternak, tumbuh-tumbuhan sekaliannya. Tuhan berkenan meluputkan dari seluruh sawah ladang kami dan juga kolam ikan kami dan juga ya Tuhan ikan-ikan di lautan dan di muara di mana saja dari kegagalan panen karena wabah. Tuhan tolong ya Bapa, berkati para petani, peternak, pedagang kecil dan nelayan, karena dari mereka lah segala kebutuhan pangan kami tercukupi. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau juga ya Tuhan berkenan meluputkan negeri kami dari ancaman peperangan yang sekarang sering kami dengar terjadi di mana-mana. Oleh kuasa Tuhan saja kiranya setiap jengkal tanah dan juga wilayah yang sudah Tuhan karuniakan menjadi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia boleh tetap kami pertahankan. Dan kami boleh menjadi bangsa yang besar, yang dikenal dan disegani oleh seluruh dunia. Karena banyak anak-anak Tuhan yang meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Kami berdoa sekarang untuk negara-negara yang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan berkenan melawat dan menolong bangsa ini di dalam mengatasi kerusakan dan akibat-akibat yang terjadi. Terlebih berbelas kasihanlah Tuhan kepada orang-orang yang menjadi korban dari bencana ini. Juga menjadi korban dari bencana alam, bencana perang. Tuhan hadirlah. Kiranya ya Tuhan Engkau juga menolong kepada bangsa Israel. Kiranya Tuhan meluputkan mereka dari segala serangan musuh yang sedang mengintip dan mengancam mereka. Tuhan berkenan menunjukkan kiranya kuasa-Mu terhadap bangsa-bangsa, bahwa mereka yang mengutuk dan membenci umat-Mu bangsa Israel akan menerima akibat dari perbuatan mereka. Berbelas kasihanlah kepada umat pilihan-Mu ini ya Tuhan, dan biarlah berita Injil juga boleh sampai kepada mereka.
Kiranya setiap hari bangsa ini Tuhan semakin banyak jumlah bilangan dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan dan penginjilan anak-anak Tuhan. Kiranya pemerintahan negeri kami, pemerintahan negeri Israel, bahkan pemerintahan seluruh bumi, ya Tuhan, ada di dalam kendali tangan-Mu. Sehingga kehendak-Mu ya Allah boleh dinyatakan dan terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan negeri kami, dalam kehidupan pemerintahan kami, di bumi seperti di dalam kerajaan surga. Seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan yang pada hari ini berkesempatan untuk menaikkan doa pribadi mereka secara khusus. Kami mohon Tuhan agar kiranya Engkau juga berkenan menerimanya dan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah ya Tuhan seru doa permohonan, ucapan syukur dan terima kasih kami yang penuh dengan kekurangan. Namun kami memandang akan kesempurnaan-Mu dan kami bermohon sempurnakan doa kami serta kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Curahkan berkat-Mu bagi kami ya Allah, sebab hanya oleh berkat dari Tuhan saja kami akan hidup dan kami akan berbahagia. Dan jika Engkau berkenan memberkati kami, kami percaya kami akan tetap terberkati untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.